Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asti Hanani, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Muhammadiyah 2 Semarang. Izinkanlah pada siang hari ini saya memberikan kultum yang berjudul Sesuaikan antara cita-cita di masa depan dengan tindakan di masa sekarang. Setiap manusia pasti menginginkan hal yang terbaik bagi dirinya di masa yang akan datang. Dalam konteks sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ingin yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai keinginan atau cita-cita tersebut, manusia harus menyusun rencana yang sebaik-baiknya, berusaha maksimal, berdoa tanpa pernah henti, dan terakhir adalah pasrah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai cita-cita di masa depan, ada salah satu kaidah populer yang mengatakan bahwa apa yang kita tanam, kelak itulah yang akan kita petik. Kita ambil contoh dari sebuah peristiwa ketika seorang ayah bersama anaknya yang menemui Khalifah Umar ibnu Khattab. Dalam pertemuan itu, si ayah mengadu kepada sang khalifah bahwa anaknya ini sangat tidak patuh dan durhaka kepadanya. Apa benar yang disampaikan ayahmu kepadaku bahwa engkau mendurhakainya? Tanya sang khalifah kepada sang anak. Benar, wahai khalifah. Wahai khalifah, saya telah durhaka kepadanya. Wahai khalifah, apakah hanya anak yang memiliki kewajiban untuk tidak mendurhakai orang tuanya? Apakah orang tua tidak memiliki kewajiban kepada anaknya? Tanya sang anak kembali kepada khalifah. Kemudian khalifah menjawab, tidak wahai anak muda. Khalifah Umar menyambung jawabannya. Orang tua setidaknya memiliki 3 kewajiban kepada anak yang harus ia penuhi. Pertama, hendaknya seorang ayah mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Kedua, hendaknya orang tua itu menamaimu dengan nama yang baik. Dan yang ketiga, hendaknya orang tua itu mengajarkanmu Al-Quran dan agama Islam, tegas Umar. Mendengar jawaban Umar, lalu anak itu berkata, jika itu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, ketahuilah, wahai khalifah, sesungguhnya aku tidak mendapatkan satupun dari yang telah engkau sebutkan tadi. Yang pertama, ibuku adalah seorang budak yang dibeli ayahku di pasar. Yang kedua, mereka menamaiku dengan nama yang buruk. Yang ketiga, aku tidak pernah sekalipun diajarkannya Al-Quran, bahkan ayahku pun tidak paham ilmu Al-Quran dan ilmu agama Islam. Setelah mendengar penjelasan si anak, Khalifah Umar radhiyallahu an berkata kepada ayahnya, aku telah mendengar aduanmu dan penjelasan anakmu. Sesungguhnya yang bersalah dan yang harus dihukum adalah engkau. Karena sebagai ayah, kau tidak memberikan hak anakmu. Dari untaian kisah di atas, sudah dapat kita pastikan bahwa kaidah apa yang kita tanam, kelak itulah yang akan kita petik, adalah hukum yang sudah terbukti dan apa adanya. Dalam kisah itu, kita memetik pelajaran bahwa jika seorang orang tua mencita-citakan anaknya menjadi anak yang baik, patuh, soleh, pintar, orang tua wajib menanamkan poin-poin tersebut kepada sang anak sejak dini. Jika tidak, jangan harap sang anak akan menjadi seperti apa yang dicita-citakan. Jika diri sang anak berkeinginan menjadi anak yang baik dan soleh,
Ajarkan kepadanya tentang agama Islam sejak dini. Jika ingin anaknya menjadi anak yang pintar, bimbing dan selalu dukunglah ia ketika belajar. Karena kita harus menyesuaikan antara cita-cita kita di masa depan dengan tindakan kita di masa sekarang. Mengapa demikian? Karena tindakan kita saat ini akan berperan penuh dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita di masa ini adalah tindakan kita di masa lalu. Dan kita di masa depan adalah tindakan kita di masa sekarang. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Mulailah menanam kebaikan-kebaikan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 128, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan itu sebaik namanya. Orang-orang yang pertama kali akan merasakan manfaat dari kebaikan adalah mereka yang melakukannya. Dalam kutipan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Allah akan beserta dengan orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Adapun contoh kecil dari sifat-sifat baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan ramah terhadap sesama, saling tolong-menolong dalam kebaikan, membudayakan anak untuk suka membaca, anak muda hormat terhadap yang lebih tua mengayomi anak muda, dan sebagainya. Insya Allah, jika ini yang kita lakukan, kelak kebaikan yang akan datang kepada kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Lakukanlah dengan ikhlas. Sebagai penutup, setelah kita memiliki cita-cita yang terbaik di dunia dan di akhirat, dan memulainya dengan menanam kebaikan-kebaikan, maka jangan lupa saat beramal kebaikan, iringilah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas dalam berbuat baik adalah orang yang niat tulus melakukan kebaikannya demi Allah semata. Tidak dicampuri sedikit pun sifat riya. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah dari perbuatan yang dapat menggugurkan amalan ini. Juga selalu senantiasa menebarkan kebaikan tersebut dengan rasa ikhlas. Karena ikhlas adalah salah satu kunci diterimanya amalan kita. Kemudian, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada ciptaannya. Agar kita tak merasa kecewa ketika dikecewakan, tidak merasa marah jika ada yang menyakiti, dan tidak merasa iri jika orang lain mendapat lebih banyak rezeki. Adapun salah satu ciri dari orang yang ikhlas dalam beramal adalah senang dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik saat sendiri atau sedang bersama orang banyak. Baik ada pujian atau celaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.